Syekh Ibrahim Baharwas dari Shibam. Beliau menceritakan tentang keramat-keramat daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Faqihil Muqaddam, beliau datuknya para habaib yang ada di tengah-tengah kalian. Beliau Faqihil Muqaddam Ustadzil A'zam, guru besar. Beliau Syekhus Suyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, beliau pedoman para ahli hakikat. Beliau Tajul A'immatil Arifin, mahkota para ahli ma'rifat. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal pemakaman para aulia. Nah, dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir. Ini orang ketika mati dikubur di dekat kuburnya Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dikubur di dekat kuburnya para aulia. Singkat cerita, ini orang fasik. Maka datang Mungkar Nakir, disiksa itu orang, diazab itu orang, dicambuk itu orang. Ketika itu orang sedang disiksa dalam kubur, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Roh ya Mungkar wa Nakir. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, jangan kamu azab dia. Kamu azab dia, kamu cambuk dia, teriakan dia, jeritan dia, mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya orang soleh. Masih hidup dia tidak dekat dengan orang soleh, kuburnya yang dekat dengan orang soleh dapat syafaat. Bagaimana kalau semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh dan dekat dengan ulama? Salah kalau orang NU di dalam bertasawuf ikutnya Ba'alawi, karena itu bertentangan dengan anggaran dasar. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU kita di dalam amaliyat tasawuf mengikuti Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nanti punya turunan murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Asy-Syadzili, Ahmad Ar-Rifai, Abu Madyan dan lain sebagainya. Tapi tidak ada di dalam sanad silsilah Imam Al-Ghazali itu faqih muqaddam. Pendiri tarikat Alawiyah dari Ba'alawi yang telah saya teliti, ternyata jangankan tarikatnya faqih muqaddam, uangnya gelaka, uangnya orono. Bagaimana orang yang tidak ada orangnya bisa menciptakan tariqah? Kalau tariqah Al-Qadiriyah, tariqah Asy-Syadziliyah, tariqah Ar-Rifaiyah, tariqah An-Naqsabandiyah, An-Naqsabandiyah Khalidiyah, semuanya terverifikasi. Amalannya ada, mursyidnya ada, wiridan khususnya ada, sejarah pendirinya ada. Lah kalau tarikat Alawiyah, saya sudah mencari, coba tarikat itu kan wiridan, habis sholat baca apa? Kalau Qadiriyah baca la ilaha illallah 165, kalau Syadziliyah dia bacanya 100 membaca istighfar, 100 membaca sholawat, 100 membaca la ilaha illallah setiap waktu subuh dan waktu asar, semuanya ada. Lah saya cari dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi yang katanya adalah fi bayani tariqah Alawi, ini ndak ada wiridannya opo, mursidnya sopo, siki sing ngijazahkan sopo, ora ono. Lalu kenapa mereka selalu bilang kita ikuti tariqah Alawiyah, tariqah Alawiyah? Buktikan sanad silsilahnya tariqah Alawiyah sampai Rasulullah. Tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah silsilah sanad sampai Faqih Muqaddam, terus ke Ali, terus ke Muhammad, terus ke Ali, terus ke Alwi sampai Ubaid, tidak ada di kitab lain selain kitabnya Ba'alwi. Kenapa tidak ada? Ya karena uangnya laka. Karena uangnya laka, bagaimana diverifikasi di dalam kitab-kitab semasa Bapak pejabat? Jadi misalnya saya nih, tariqah saya Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah, tariqah Qadiriyah Ar-Rifaiyah, tariqah Syatariyah. Saya juga tariqah Syadziliyah.
saya juga tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Gurune anak kabeh, lamun tekaning gurune diaku sira murid kita. Lah kemudian silsilah sanadnya sampai ke atas, bahwa misalnya Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah seorang yang historis pada masanya di abad ke-6 Hijriah. Digelati ning kitab-kitab abad ke-6 karya ulama besar Ibnul Jauzi. Ada orang yang semasa, ulama yang semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menulis namanya. Syekh Abdul Qadir Jailani seorang alim, seorang muhaddis, seorang sufi, seorang ahli tafsir, yang kalau ngaji orangnya banyak, kalau waktu meninggal yang hadir untuk mensolati itu tidak bisa sekaligus walaupun masjidnya besar. Jadi pakai sip nyolatinya itu ada di dalam kitab-kitab masa lalu. Faqih Muqaddam katanya wafat 653 Hijriah, abad ke-7 Hijriah. Kitab-kitab di Yaman sudah banyak. Ada kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Wah, itu sebelumnya. Itu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ada kitab Ibnu Hisan, ada kitab Al-Muqrizi dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang memberitakan pernah ada dulu di Yaman seorang alim yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Teu aya ora ono. Lah kalau ora ono berarti apa? Kisah yang ditulis hari ini adalah fiktif, sangkuriang. Sama dengan sangkuriang, sama dengan sangkuriang, terus yang di Padang namanya apa? Maling kundang wa akhwatuha. Kalau yang di Blora ini atau yang di Grobogan, Joko Tarub, itu orangnya asli, sejarahnya ada, silsilahnya ada, tapi ada cerita legenda yang dibikin oleh para sastrawan. Jadi pada saat yang sama seorang sejarawan menulis pada masanya, pada saat yang sama pula seorang sastrawan mencatat dalam versi sastra. Ada ketemu dengan bidadari, Nawang Wulan. Ya kata saya sama pakar sejarah itu, saya berarti turunan bidadari karena saya juga ada silsilah kepada Raden Joko Tarub. Jadi kalau ngelihat bapak-bapak ini, saya itu bercahaya karena turunan bidadari. Ada turunan bidadarinya. Bagaimana itu bidadari? Wallahu alam, itu namanya cerita. Lah, itulah namanya sisipan sastrawan terhadap sebuah sejarah yang benar. Ada lagi sebuah sisipan cerita fiksi di dalam latar belakang sejarah yang benar, tapi ininya fiksi sosoknya, seperti Aryo Kamandanu. Arya Kamandanu itu cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh sebuah sejarah asli, yaitu Mojopahit. Seakan-akan Arya Kamandanu bertemu dengan Gajah Mada, bertemu dengan Hayam Wuruk dan lain sebagainya, tetapi sosoknya fiktif, dibikin sebuah kerajaan yang seakan-akan ada berbarengan dengan kerajaan Mojopahit, yaitu namanya kerajaan Madangkara. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab sejaman yang ada itu, ketika Majapahit ada itu Pajajaran, Telaga, nggak ada yang namanya Madangkara. Lalu Madangkara ini siapa? Ini adalah kisah fiksi. Faqih Muqaddam ku mengonon Yai Nasir. Ajen tulan baik. Ini Rais Surya PCNU ini. Enggak bakal dimarahin. Kita kan harus husnudon. Jadi husnudon kepada mereka, ya husnudon juga kepada kita. Husnudon aja, ini bener kayaknya, begitu harusnya. Setuju nggak? Setuju. Lah, ketika dalam amaliyah kita mengikuti Nahdlatul Ulama, dalam fikrah juga kita mengikuti Nahdlatul Ulama. Apa fikrah kita? Fikrahnya 3. Yang pertama adalah tawassut, tatawur, dan manhaji. Tawassut artinya tidak liberal, tetapi juga tidak tekstual.
Orang kalau cara berpikirnya sudah seperti ini tawassut, dia tidak liberal, tidak mengkesampingkan teks Al-Quran, tidak mengkesampingkan teks hadis, tetapi dia tidak pula tekstual. Kalau tekstual jadinya Wahabi. Kalau Wahabi tekstual, ketika ada sebuah kalimat tidak ada misalnya yang namanya maulidan, maka secara pemahaman dan cara berpikir Wahabi, maulid tidak boleh. Kenapa? Tekstualnya tidak ada. Dia tidak pernah al-jam'u bainan naswaini, dia tidak ada tafsirun nas, tidak ada pula interpretasi yang lebih detail berdasarkan dengan usul kaidah-kaidah usul fikih yang ada, yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, kita ini adalah dalam cara berpikir NU dan cara berpikir PWI sama, karena PWI anaknya NU. Apa? Tawassut, la liberalian wala tekstualian. Kalau liberal ada teks, dikesampingkan teks ini untuk kemaslahatan. Kalau kita itu tekstual, kalau tidak ada di dalam teks, maka itu sudah dianggap tidak boleh, haram dan bid'ah. Maka orang tekstualis mudah membid'ah-bid'ahkan umat Islam. Kalau kita liberalis, kita akan jauh melenceng daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Cara berpikir kita adalah tawassut, la liberalian wala tekstualian. Yang kedua, kita cara berpikirnya adalah tatawur, dinamis. Karena kita ini tidak tekstualis, maka kita dinamis. Bagaimana dinamisnya? Jangan-jangan nanti terlalu dinamis, nanti kita akan menjadi liberal juga. Diikat oleh satu cara berpikir yang namanya cara berpikir manhaji, bermetodologi. Cara berpikir kita ada metodenya. Dari mana? Dari ar-risalahnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian dikembangkan oleh talkhisnya Imam Al-Juwaini, oleh Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali, oleh Ghayatul Wusul, oleh Jam'ul Jawami Imam As-Subki, oleh Tasniful Masami Sarah Jam'ul Jawami, hasyiahnya Al-Attar, hasyiah dari Jam'ul Jawami. Itu metode berpikir kita. Nggak mungkin orang NU itu akan menjadi liberal, nggak mungkin orang NU akan menjadi tekstualis. Kenapa? Karena dia cara berpikirnya bermetodologis. Metodenya dari siapa? Dari Imam Asy-Syafi'i melalui kitabnya Ar-Risalah, dikembangkan oleh punggawa-punggawa madhab Syafi'i seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali, As-Subki dan lain sebagainya. Kemudian di dalam amaliyah sudah harokah, kita menggunakan arba'atu ta'in. Ada 4 T. Yang pertama adalah talayyun. Apa? Talayyun, santun. Kita di dalam berharokah, walaupun geloranya luar biasa, siap mati di medan juang tadi, tetapi harus dalam menyampaikannya talayyun. Apa talayyun? Santun. Santun tapi ngena. Terlalu santun husnudon jangan. PWI ini bedanya sedikit aja. Kalau NU sekarang ini husnudon, kalau PWI hakul yakin ba'lawi, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Yai Muhammad Nasir sedang pidato atas nama Surya, Rois Surya PCNU Blora, maka dia kalau ditanya, Yai gimana Nasabalawi? Anda bertanya pada saya, apakah saya sebagai Rois Surya Blora PCNU atau sebagai kesepuan PWILS? Kalau kata yang nanyanya, saya bertanya atas nama Surya PCNU. Kalau atas nama Rois Surya PCNU, maka husnudon.
Kalau atas nama kesepuan PWI Yai, kalau atas nama kesepuan PWI hakul yakin bahwa Balawi bukan keturunan Nabi walau aftal muftun. Begitu jawabnya Yai. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin.